Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratus Solihah, calon guru penggerak Angkatan 10, kelas 93 Kabupaten Lamongan. Video berikut ini merupakan video demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Riza. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana saya diminta mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, Bu Riza. Selama Bu Riza menjadi kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk pada dilema etika atau rujukan moral? Semoga jawaban saya nanti bermanfaat ya. Saya jawab sesuai dengan pengalaman yang saya alami, bahwa selama ini untuk membedakan kasus-kasus yang termasuk dilema etika maupun rujukan moral itu, pemahaman yang saya mengerti adalah bahwa pada kasus dilema etika itu ketika saya menghadapi dua kasus yang sama-sama benar, baik secara moral maupun secara hukum, tetapi dalam mengambil keputusan ada situasi yang saling bertentangan. Sementara di kasus rujukan moral itu memang saya dihadapkan pada dua permasalahan yang memang dari salah satunya sudah bertentangan baik secara moral maupun secara begitu. Ya. Berarti kira-kira dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Bu Riza menjalankan keputusan yang sudah diambil, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, di mana itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya prinsipnya seperti ini, Mbak ya. Dalam memutuskan sebuah permasalahan, maka kita akan selalu dihadapkan pada 4 hal. Yang pertama itu adalah apakah permasalahan ini solusinya nanti untuk kepentingan bersama ataukah hanya untuk kepentingan individu. Yang kedua adalah apakah solusi yang saya pilih nanti itu mengandung nilai keadilan ataukah hanya rasa kasihan. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dari keputusan yang saya ambil itu apakah mengandung nilai kebenaran ataukah hanya pada kesetiaan. Dan yang terakhir, apakah solusi itu mengandung kepentingan jangka panjang ataukah hanya jangka pendek. Begitu, pada prinsipnya seperti itu. Dari prinsip-prinsip yang sudah disebutkan Bu Riza tadi, kira-kira langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi kasus-kasus yang ada? Kalau saya secara umum itu begini saja. Yang pertama saya ikut rumus yang gampang ya Mbak ya, itu 5B1H itu. Jadi yang pertama buat dulu, saya identifikasi apa jenis permasalahannya dulu. Ketika permasalahannya sudah kita dapatkan dan itu sudah kita anggap sebuah kunci utama untuk mencari solusi, maka yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Kita tidak perlu berhubungan dengan banyak orang ketika orang-orang itu memang tidak terlibat. Jadi hanya orang-orang yang terlibat dan tahu persis tentang permasalahan itu. Dari permasalahan yang sudah teridentifikasi, orang-orang siapa yang sudah terlibat, kemudian baru kita kumpulkan fakta-fakta itu. Melalui kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, kemudian mengapa sampai terjadi, itu kita kumpulkan berbagai macam fakta-fakta dari orang-orang tadi. Setelah fakta terkumpul, kita validitas.
kita validkan apakah memang seperti ini. Cross check dari beberapa orang itu ada kesamaan atau tidak. Setelah sudah, baru kita tentukan beberapa alternatif solusi. Jadi tidak hanya satu, tapi banyak solusi. Ada plan A, B, C, D, E begitu. Dari semua rumusan prioritas tadi, dari semua alternatif solusi tadi, baru kita pilih satu prioritas yang sesuai dengan masalah yang kita identifikasi tadi. Kalau saya seperti itu. Kira-kira apa Bu hal yang selama ini tuh dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang ada di sekolah? Saya begini Mbak, identifikasi dulu dari masalah tadi. Kita kalau sudah tahu permasalahannya A, itu penting atau tidak penting kita selesaikan. Yang kedua, segera atau tidak segera harus kita selesaikan. Yang ketiga, keterlibatan orang tadi. Siapa itu butuh kecerdasan. Jadi tidak butuh banyak orang tapi malah ngerecokin di situ. Cari informasi siapa yang istilahnya bisa. Oh itu yang tahu benar siapa. Jadi validitas orang juga kita pertimbangkan. Kemudian dari itu tadi, kalau segera ya harus kita segerakan. Penting ya harus kita dahulukan. Orang-orang yang mana yang harus terlibat, baru kita cari solusinya. Nanti mana yang menjadi prioritas penyelesaian masalah. Iya. Tentunya dalam tadi pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan maupun kasus-kasus di sekolah, Bu, tentunya ada tantangan yang menjadi pengambilan keputusan itu. Ada tantangan. Kira-kira bisa diceritakan Bu? Kalau yang pernah saya alami itu seperti ini Mbak ya. Karena permasalahan di lembaga itu kan kompleks. Ada permasalahan yang sifatnya individu, ada yang kelompok, baik itu untuk guru maupun siswa. Kadang-kadang ketika saya menyelesaikan sebuah permasalahan itu, solusi sudah ada, sudah saya ambil. Tetapi ternyata solusi yang saya ambil itu ada sedikit pertanyaan dalam diri saya sendiri. Sudahkah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang terupdate saat ini? Ya, contoh saja misalnya, ketika yang saya baca itu peraturan yang belum ada revisi, sehingga revisinya ada perubahan begini. Sekarang kan memang waktunya seperti itu, kadang satu hari aja berapa revisi informasi itu. Itu yang saya bikin. Jadi kadang-kadang hal yang kita ambil sebuah keputusan secara cepat ternyata terbantahkan hanya karena peraturan baru yang berlaku. Kalau saya itu seperti itu. Kadang-kadang saya sudah tahapan ini, saya sudah dengan orang-orang yang sudah istilahnya saya anggap sudah mumpuni di sini, tapi ternyata hanya karena informasi yang terbaru akhirnya keputusan itu harus diganti lagi. Jadi seperti itu. Iya, itu kesulitannya. Karena kita harus proaktif dengan perubahan itu tadi. Nah, kira-kira dalam penyelesaian masalah itu Bu Riza ada jadwal tertentu atau ketika ada masalah langsung diselesaikan saat itu juga atau seperti apa Bu prosedurnya? Begini, kalau di lembaga sekolah itu kan memang ada permasalahan yang sifatnya rutinitas, reguler, sudah kita alami setiap hari. Contoh misalnya tentang masalah peraturan yang tidak ditaati. Kemudian ada juga peraturan tentang siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok, tentang belajar maupun tentang sosial. Permasalahan-permasalahan itu mungkin terjadwal dengan program sekolah. Tetapi ada juga permasalahan yang sifatnya kondisional, harus segera itu kita putuskan. Harus sepenting itu kita dahulukan. Itu yang mungkin kadang tidak terjadwal karena sifatnya kondisional. Saya begitu. Jadi ada dua opsi. Ada permasalahan yang sifatnya dijadwalkan, solusinya ada yang harus sewaktu-waktu diselesaikan. Berarti terkait rutinitas ada jadwal, dan untuk kondisional tadi mungkin langsung seperti itu. Mungkin dalam menyelesaikan masalah itu ada pihak-pihak terkait maupun seseorang yang dilibatkan Bu dalam membantu pengambilan keputusan itu sendiri. Jelas Mbak, jelas. Begini,
Yang namanya lembaga sekolah itu kan jelas ada atasannya, dinas yang terkait. Biasanya kalau seperti kita SD ya, itu kan ada Korbil, kemudian ada dinas pendidikan. Maka setiap permasalahan yang memang secara internal tidak mampu kita selesaikan, yang terlibat yang pertama yaitu pemangku kebijakan. Dalam hal ini adalah dinas di atas saya, khususnya dinas pendidikan, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Yang kedua adalah tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Contoh, ketika sekolah saya harus bekerja sama dengan selain dinas pendidikan terkait dengan lingkungan, maka saya harus kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Begitu juga dengan kesehatan siswa, saya harus kerjasama dengan puskesmas terdekat. Nah, seperti itu. Berarti semacam Oh iya, MOU-nya. Jadi selain pemangku kebijakan juga ada tokoh-tokoh profesional, baik itu secara personal maupun kelembagaan. Dan yang terakhir tentunya teman-teman sejawat saya. Di internal kita memang banyak ya teman-teman guru, tapi dari segi pengalaman maupun dari segi usia tentunya ya, itu kan kita sudah bisa menyeleksi siapa yang bisa kita ajak berunding dengan hal-hal tertentu. Kita bicara dengan guru A tentang masalah lingkungan, kita berbicara dengan guru B tentang masalah sarana prasarana. Jadi intinya teman sejawat itu selalu saya libatkan dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Riza tadi, kira-kira selama Bu Riza menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, dilema etika maupun rujukan moral ini, ada pembelajaran apa Bu yang bisa dibagi dengan saya yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk saya ke depannya dan juga mungkin untuk lembaga-lembaga yang lain? Gini pada dasarnya kalau saya secara pribadi ya, nanti ya saya panjenengan bisa terapkan atau tidak terserah. Jadi yang saya terapkan dalam diri saya yang pertama bahwa setiap masalah itu harus kita selesaikan. Yang pertama. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah itu harus kita cari akar permasalahannya. Setelah akarnya sudah kita ketahui melalui identifikasi tadi, baru kita tentukan keterlibatan siapa itu. Itu yang paling penting saya pikir. Jadi keterlibatan itu tidak hanya dengan orang-orang yang tahu permasalahan itu, tapi termasuk dengan kepada siapa saya nanti konsultasi tentang permasalahan ini. Permasalahan apapun bentuknya berbeda, tetapi tetap saya lakukan dengan tahapan-tahapan yang sama, dengan prinsip yang sama tadi, untuk kepentingan bersama, mengandung nilai kebenaran, mengandung nilai keadilan, dan untuk kepentingan jangka panjang yang dicarikan solusi secara tepat, secara cepat untuk kepentingan bersama. Mungkin saya hanya itu. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Ini saya garis untuk kepentingan bersama, mencari solusi yang tepat dan cepat. Nah, terima kasih Bu Riza atas waktunya. Banyak sekali pengalaman yang dibagi dengan saya. Saya terima kasih karena ilmunya sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertatap muka kembali Bu Riza. Karena setiap hari juga ketemu, tapi kebetulan ini kan bisa ngobrol intens terkait dilema etika. Ya, semoga bermanfaat khususnya untuk sampean sendiri maupun nanti juga untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini tentunya. Terima kasih, saya juga dipercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hajir. Selamat siang Bu Lika. Terima kasih Pak Hajir sudah menyempatkan untuk bertemu hari ini. Sama-sama. Begini Pak Hajir, saya itu ada tugas untuk modul 3.1 terkait wawancara dengan kepala sekolah tentang dilema etika. Nah, di sini saya minta waktunya sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Monggo Bu Lika. Sebagai kepala sekolah, kira-kira Pak Hajir sendiri bagaimana cara mengidentifikasi
kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral, Pak Haji? Baik, terima kasih Bu Lika. Jadi untuk mengidentifikasi mana yang termasuk dilema etika atau rujukan moral itu saya mengadakan observasi dulu. Yang kedua, saya mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Begitu Bu Lika. Jadi seperti itu ya? Iya. Pak? Jadi diobservasi pada mengumpulkan fakta-fakta. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, di mana biasanya dalam kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar maupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu seperti apa, Pak? Pada hakikatnya untuk pengambilan sebuah keputusan saya itu berprinsip bahwa apapun yang saya ambil itu harus sesuai dengan aturan. Sesuai aturan maksudnya di sini adalah bagaimana saya mengedepankan keinginan saya dan keinginan orang yang saya berikan keputusan itu sama-sama enak. Begitu Bu. Seperti itu. Iya. Kira-kira ada langkah-langkah tertentu atau prosedur yang dijalankan oleh Pak Haji dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya mungkin kalau secara tertulis, secara sistematis mungkin saya belum ada. Yang jelas yang pertama setelah mengadakan observasi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian yang ketiga nanti ada istilahnya saya ujikan dulu. Diuji kira-kira nanti keputusan saya itu efeknya seperti apa. Ketika setelah diuji, kemudian nanti saya akan merefleksikan hasil dari apa yang saya putuskan tadi. Tentu ini ada hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah. Apa Pak kira-kira hal-hal yang dianggap efektif? Kalau menurut saya begini, untuk keefektifan sebuah pengambilan keputusan itu sebenarnya bagaimana kita mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi itu dilaksanakan, insya Allah hasilnya juga akan efektif. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan ada tantangan. Nah, di sini tantangan apa saja yang sudah Pak Haji lalui? Sangat banyak Bu. Namanya kehidupan manusia itu penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan derita dan cobaan. Sebagai kepala sekolah kebetulan saya di sini kan termasuk baru ya. Tantangan pasti ada. Untuk mengambil keputusan itu salah satu tantangan terberat menurut saya adalah bagaimana setiap keputusan yang saya ambil itu bisa dinikmati oleh minimal lebih dari 50%. Kalau keputusan yang saya ambil itu kok tidak dinikmati oleh 50% lebih, berarti saya gagal dalam keputusan. Mungkin langkah-langkah saya yang tadi itu mungkin salah. Seperti itu. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi di sekolah itu Pak Haji punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau seketika langsung diselesaikan di tempat? Oh, saya kira jadwal itu tidak ada Bu, karena kadang-kadang itu memang ada masalah yang urgent itu harus disikapi dengan cepat, itu tidak ada penjadwalan. Kecuali kalau ada misalnya ini ada Bapak Ibu guru saya yang perlu pembinaan karena mungkin tidak disiplin dalam bertugas, lah itu yang ada penjadwalan khusus. Jadi minggu saya amati dari minggu pertama, kedua dan seterusnya itu yang perlu ada penjadwalan. Begitu. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu Pak, kira-kira ada tidak orang-orang atau pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai untuk membantu maupun pertimbangan seperti itu? Banyak sekali Bu pihak terlibat. Salah satunya adalah saya kepala sekolah, tentunya adalah Bapak Ibu guru, kemudian wali murid, paguyuban, komite, bahkan masyarakat sekitar. Karena kebetulan kalau keputusan itu diambil dan dipertimbangkan dengan banyak pihak, insya Allah keputusan tersebut akan bermanfaat ke depannya. Seperti itu. Iya. Nah, dari semua yang sudah diceritakan oleh Pak Haji ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil ketika Pak Haji mengambil keputusan? Yang pertama tentunya bahwa pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga, guru yang terbaik. Tanpa pengalaman maka seseorang tidak bisa menjadi terbaik. Bentuknya ketika sekarang jadi guru penggerak, pasti pengalamannya akan tambah lagi. Dengan pengalaman saya mengambil keputusan, maka ke depan akan lebih baik lagi menjadi seorang pimpinan di lembaga pendidikan. Yang kedua, tentunya saya ingin menjadi orang yang paling bermanfaat, karena orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling baik di dunia.
Terima kasih Pak Ajir, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Sama-sama, Bu Rika. Terima kasih untuk waktunya, untuk pembelajarannya hari ini kepada saya tentunya. Semoga nantinya bermanfaat ya Pak Ajir ya. Ya, terima Dan kasih. seperti yang disebutkan tadi, Tetap semangat Bu Rika ya. semangat terus Harus Pak. tergerak, bergerak dan Terima kasih Pak Ajir. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.